Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengolahan data dari kelompok kami. Yang beranggotakan yang pertama ada Desia Pelita Mulyawati, Sabrina Nurrahmah, Nabila Putri Salsabila, dan saya sendiri Cai Syara Arwijaya. Untuk area kajian shallow learning sendiri, kami menggunakan area kajian wilayah Kalimantan Tengah, tepatnya di wilayah Kabupaten Pangkalan Bun, di mana citra yang kami gunakan berupa Sentinel-2 tahun 2019 dan 2025 yang dihasilkan dari pemrosesan GEE. Next. Di sini terdapat pre-processing data yang dimulai dari kami membandingkan perubahan pada citra tahun 2019 dan 2025, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel berdasarkan 5 kelas, yaitu berupa loss, gain, shadow, float, dan no change. Nah, dari data tersebut kami rasterize dan kemudian dibuat menjadi data training dan tes menggunakan metode RFE atau Recursive Feature Elimination. Nah, kemudian kami melakukan pengujian hyperparameter tuning dan kemudian dilakukan pembuatan model serta penerapan model shallow learning pada data training dan data test yang telah kami buat. Nah, kemudian model shallow learning yang telah dibuat tersebut diterapkan pada citra dengan menggunakan algoritma random forest, sehingga menghasilkan peta klasifikasi perubahan tutupan lahan menggunakan algoritma random forest di sebagian wilayah Kalimantan Tengah tahun 2019 dan 2025. Next. Di sini terdapat script yang kami gunakan dalam pemrosesan shallow learning, di mana awalnya itu terdapat penginputan tools serta pengkonekan Google Drive serta terdapat penginputan data yang kami gunakan, yaitu data train dan data test. Nah, kemudian terdapat script yang kami gunakan untuk pembuatan model random forest, sehingga model tersebut dilakukan evaluasi model yang menghasilkan nilai akurasi serta menampilkan hasil klasifikasi yang lebih detail atau reporting dari hasil klasifikasi yang telah dilakukan dengan menggunakan model algoritma random forest tersebut serta menampilkan confusion matrix dari hasil klasifikasi tersebut. Next. Oke, hasil terbaik dari shallow learning yang kita dapatkan yaitu random forest dengan base akurasinya 0,9921 sekian, artinya 99,21%, model itu dapat mengkelaskan kelas dengan baik. Nah, untuk random forest classification report sendiri di sini ada precision yang menggambarkan seberapa tepat model saat memprediksi kelas tersebut, ada recall, itu seberapa banyak data kelas tersebut yang berhasil ditemukan, kemudian F1 score itu gabungan antara precision dan recall, kayak perbandingannya gitu. Untuk support itu jumlah sampel pada kelas itu. Nah, di random forest confusion matrix sendiri pada kelas pertama itu 18 kelas sesuai dengan bagian support, itu 18 match sesuai dikelaskan dengan baik. Kemudian untuk kelas kedua itu yang harusnya ada 12 kelas, hanya 9 kelas yang terkelaskan dengan baik, sehingga maaf, tapi untuk tiga lainnya, yang satu itu ada di kelas 1, yang dua itu ada di kelas 3. Kemudian untuk kelas yang ketiga itu dua pixel terklasifikasi dengan baik, artinya tidak ada pixel yang nyangkut di kelas lain. Kemudian untuk kelas keempat itu 15 pixel terklasifikasikan dengan baik di kelasnya. Kemudian untuk pixel kelima, maaf, untuk kelas kelima itu harusnya 72 yang terkelaskan dengan, harusnya ada 72, tetapi 2 pixel di kelas 1, 1 pixel di kelas 3, dan 1 pixel lagi di kelas keempat. Next. Kemudian untuk hasil klasifikasinya, setelah diolah dengan script dan menghasilkan TIFF, kemudian TIFF tersebut dimasukkan ke dalam ArcGIS Pro, kemudian disimbolisasi dan di layout. Hasilnya cukup sesuai dengan citra dengan tutupan lahan yang sebenarnya. Untuk no change itu berada di sungai dan beberapa tutupan lahan yang tersebar di seluruh wilayah kajian. Untuk loss atau daerah yang vegetasinya hilang itu ada di dekat sungai dan masih banyak yang tersebar di wilayah barat agak ke selatan. Kemudian ada cloud karena
atau awan yang tersebar di seluruh wilayah karena memang citra yang kita gunakan itu banyak awannya. Di wilayah Kalimantan sendiri memang susah untuk mendapatkan citra yang tidak berawan. Kemudian ada shadow. Shadow itu bayangan biasanya ada di bawah awan, tapi ada beberapa wilayah yang sebenarnya bukan shadow tapi terklasifikasikan sebagai shadow itu karena pikselnya yang terlalu gelap. Kemudian ada gain itu juga tersebar di seluruh wilayah kajian. Next. Kemudian ada neural network. Oke, pada neural network sendiri, pre-processing data yang dilakukan itu kurang lebih sama dengan shallow learning, mulai dari pengambilan sampel, pembuatan data training, pengujian hyperparameter, kemudian penerapan model, sehingga output yang dihasilkan itu berupa grafik cross entropy dan akurasi, serta peta klasifikasi perubahan tutupan lahan menggunakan algoritma neural network di sebagian wilayah Kalimantan Tengah tahun 2019 dan 2025. Next. Oke, di sini juga terdapat skrip yang kami gunakan untuk pemrosesan neural network, di mana secara garis besar pada awalnya itu kurang lebih sama dengan shallow learning juga. Nah, tapi pada skrip neural network ini terdapat skrip yang dilakukan untuk melatih serta mengevaluasi model agar model neural network tersebut dapat menghasilkan hasil klasifikasi yang kurang lebih sama atau sesuai dengan data tes yang kami berikan. Nah, terus kemudian terdapat skrip pula yang dilakukan untuk menghasilkan grafik yang berupa grafik cross entropy dan grafik akurasi tersebut. Serta yang terakhir ada skrip yang dilakukan untuk menghasilkan nilai akurasi dari model neural network tersebut. Next. Nah, kemudian dari hasil pengurusan menghasilkan grafik cross entropy yang cukup baik juga dengan akurasi sebesar 96%. Nah, model neural network mengalami proses pembelajaran yang optimal terlihat dari penurunan cross entropy yang sangat cepat dan stabil. Kemudian tidak adanya underfitting karena baik trend maupun test loss turun ke nilai yang rendah. Kemudian tidak terjadi overfitting berat karena kurva trend dan test saling mengikuti dan tidak terpisah jauh. Model dapat dikategorikan robust karena akurasi tren dan tes tinggi serta stabil di seluruh eposnya. Akurasi yang mendekati 100 menunjukkan bahwa arsitektur neural network, fungsi aktivasi, optimizer Adam, dan cross entropy bekerja dengan baik sesuai dengan teori. Nah, kemudian pada hasil pemrosesan di pengolahannya dapat dilihat bahwa klasifikasinya hampir seperti dengan citra yang aslinya. Dengan untuk loss sendiri diinterpretasikan menggunakan warna hijau yang tersebar secara merata. Kemudian untuk gain ada beberapa titik dengan interpretasi warna ungu. Kemudian untuk awan sendiri diinterpretasikan menggunakan warna merah dan untuk shadow diinterpretasikan menggunakan warna hijau yang ada di sebaran pada bagian-bagian vegetasi dan sekitar titik sungai. Kemudian untuk no change itu terlihat jelas pada kajian wilayah sungainya. Oke. Secara visual, neural network memberikan klasifikasi yang kuat terlihat dari peta yang lebih rapi, pola kelas yang jelas, serta sebaran gain dan loss yang mengikuti kondisi lingkungan sebenarnya. Algoritma ini mampu menyesuaikan bobot secara adaptif terhadap variasi spektral, bayangan maupun keberadaan awan sehingga hasilnya tetap stabil. Pengolahan neural network menjadi pilihan yang paling efektif untuk memetakan perubahan tutupan lahan pada area kajian ini. Kemudian ada deep learning. Eh, untuk data yang digunakan pada deep learning berbeda dengan data yang digunakan pada shallow learning dan neural network, namun wilayahnya masih berdekatan. Data citra didapatkan dari website Copernicus yang mana merupakan citra Sentinel-2. Data label berasal dari citra yang sama, namun diolah dengan QGIS dan ArcMap sehingga menghasilkan dua kelas, yaitu vegetasi dan non-vegetasi. Kemudian metode yang digunakan, yang pertama ada pre-processing. Berikut adalah skrip yang kami gunakan. Ada metode pre-processing, pemotongan data citra untuk memperoleh patch lebih kecil dari ukuran awal, sehingga mempermudah unit dalam mengolah citra dengan ukuran input yang sama. Normalisasi dan persiapan label dilakukan pada patch citra dan mask agar nilai pixel berada dalam rentang yang sesuai untuk proses pelatihan. Patch hasil pemotongan kemudian disimpan ke dalam folder image
dan label sebagai dataset awal sebelum augmentasi. Kemudian yang kedua, ada metode augmentasi data citra dan labels. Berikut adalah skrip yang kami gunakan. Eh, Pada metode ini digunakan untuk memperluas variasi dataset dengan cara menerapkan transformasi seperti flip, rotate, atau perubahan brightness atau kontras pada setiap pasangan citra dan label sehingga dapat membantu meningkatkan keragaman data pelatihan. Kemudian cek model dan UNED. Nah, untuk cek model dan ini satu prosesi dan augmentasi dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan. Data kemudian jadi tes untuk evaluasi. Nah, kemudian diinisialisasi sesuai dengan data yang dilakukan menggunakan optimizer dan serta visual sesuai. Proses tes ini dilakukan dengan visual sesuai. Nah, seperti ini. Nah, untuk IN IT underscore LR itu tuh hiperparameter yang mengontrol seberapa besar kita menyesuaikan bobot model nantinya di data pelatihan. Kemudian epoch-nya kita menggunakan epoch 50. Epoch itu kayak iterasinya gitu. Itu model dilatih sebanyak 50 kali untuk seluruh dataset. Kemudian initialize our optimizer and loss function itu menginisialisasi kita pakai Adam. Kemudian train step. Habis itu sudah. Terus lanjut ke uji coba model. Nah, untuk uji coba model, kita membaca skripnya membaca setiap patch citra dari folder crop underscore 6 sebagai input untuk model unit yang telah dihasilkan pada proses preprocessing data. Kemudian melakukan normalisasi dan konversi citra agar dapat diproses oleh model. Kemudian menerapkan model unit terlatih untuk melakukan prediksi probabilitas setiap pixel. Kemudian mengubah hasil probabilitas menjadi kelas biner berdasarkan threshold. Kenapa biner? Karena kita mau mengkelaskan vegetasi dan non-vegetasi hanya 2 kelas. Nah, hasilnya kemudian disimpan dalam bentuk GeoTIFF. Hasilnya nanti ada vegetasi dan non-vegetasi sesuai hasil inferensi model unit. Next. Oke. Kemudian berikut adalah hasil grafik yang dihasilkan pada deep learning. Yang pertama ada grafik loss yang menunjukkan penurunan kesalahan model yang konsisten selama pelatihan. Pada awalnya nilai loss berada di kisaran 0,3 dan menurun secara bertahap hingga sekitar 0,08 untuk training dan 0,10 untuk validation. Tren ini menunjukkan bahwa proses optimasi berjalan dengan baik dan model semakin akurat dalam membedakan dua kelas utama yaitu vegetasi dan non-vegetasi. Yang kedua ada grafik intersect over union yang menunjukkan peningkatan yang stabil baik pada data training maupun validation sepanjang 50 epoch. Pada awal pelatihan, nilai IOU berkisar di angka 0,89 dan terus meningkat hingga mencapai sekitar 0,96 untuk training dan 0,95 untuk validation. Pola ini menunjukkan bahwa model deep learning mampu mempelajari pola spasial dengan baik dan membedakan area vegetasi dan non-vegetasi. Yang kemudian ada grafik akurasi yang menunjukkan bahwa model mencapai tingkat ketepatan klasifikasi yang tinggi, di mana nilai training akurasi meningkat dari sekitar 90 derajat menjadi 90 derajat, sementara validation akurasi stabil di sekitar 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa model dapat mengenali area vegetasi dan non-vegetasi dengan sangat baik meskipun data pelatihan masih berdekatan dengan citra yang digunakan sebelumnya. Nah, untuk hasil geotik yang udah diolah menggunakan script tadi, itu tuh di-download dan dimasukkan menggunakan ArcGIS dan kemudian di layout. Untuk hasilnya sendiri, ada wilayah yang terklasifikasi sebagai vegetasi dan non-vegetasi. Untuk wilayah non-vegetasi sendiri itu sudah sesuai. Untuk garis merah itu merupakan sungai. Nah, untuk bercak-bercak di luar sungai itu tuh awan. Jadi kayak citra yang ada awannya itu terkelaskan sebagai non-vegetasi dan itu menyebar di seluruh wilayah kajian. Untuk yang vegetasi, ya penggunaan lahan yang di vegetasi. Sudah. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang bisa kami bawakan. Apabila ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.